Sahabat Excellent Sales, pernahkah Anda mengalami satu situasi yang ini seru banget nih, dan sering banget dihadapin teman-teman sales? Ketika kita sangat sibuk memfollow up database yang itu-itu saja. Yang Anda telepon, dia lagi. Yang Anda temuin, dia lagi. Tapi, ujung-ujungnya belum closing atau tidak closing. Alias, hanya mendapatkan harapan palsu. Kenapa situasi ini bisa terjadi? Karena database kita itu lagi. Nggak ada database lain. So, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita mampu terus memiliki database yang mengalir tanpa henti dan mengkualifikasi database tersebut hingga ditemukan database yang potensial. Oke, sahabat Excellent Sales, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Perjumpaan kali ini kita akan membahas 2 poin yang sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai seorang sales memiliki sumber database yang terus mengalir sehingga membuat aktivitas kita juga terus berjalan. Yang kedua, bagaimana kiat kita agar sukses mengkualifikasi database sehingga database tersebut memiliki probabilitas closing yang tinggi. Oke, kita bahas dari yang pertama. Berawal dari banyaknya teman-teman sales yang curhat, yang akhirnya juga berujung kepada mengeluh karena memfollow up database yang itu-itu saja. Kenapa database yang di-follow up itu-itu saja? Karena memang database-nya nggak ada lagi yang lain. Oke, emang kalau database itu-itu terus masalahnya apa? Ya masalahnya aktivitas kita, hari-hari kita, pagi, siang, sore kita jadi bingung mau kemana. Akhirnya yang ditelepon dia lagi. Ya mungkin udah mengatakan, aduh mohon maaf Pak, saya nggak tertarik. Tapi kita berpikir dengan sangat positif, dalam konteks ini tentunya jadi tidak tepat. Kalau hari ini dia menolak, belum tentu besok, belum tentu lusa, dan belum tentu minggu depan. Wah, motivasinya sih kuat. Cuman tentu penempatannya yang tidak tepat. Sehingga apa tadi? Dia follow up lagi dengan positive thinking. Oke, itunya benar. Aplikasinya sekali lagi kurang tepat. Besok follow up database yang sebelumnya juga belum jauh-jauh amat waktunya, di follow up lagi. Karena katanya mengatakan, saya pikir-pikir dulu ya Pak, saya diskusikan dengan pasangan dulu ya, atau yang korporasi, saya diskusikan dulu ya dengan atasan saya, di follow up lagi. Padahal sebetulnya, untuk mereka para top achiever, mereka tahu nih, bahwa ini harusnya sudah di-treat dengan cara yang berbeda. Maksud di-treat itu artinya diperlakukan dengan cara yang berbeda. Artinya nanti dulu lah follow up-nya bulan depan. Atau sebetulnya dia sudah menunjukkan, sudah membeli produk kompetitor, tapi untuk menjaga tanda kutip perasaan kita, dia mengatakan masih sedang didiskusikan, padahal proyeknya udah jalan. Padahal dia udah beli. Coba tuh. Dan kita terpaku, karena database-nya habis. So, di luar bahwa kita punya kewajiban untuk menelepon, membuat janji ketemu, mempresentasikan, mengclosing, sumber database-nya dulu. Tentu saja statement kita ini tidak berlaku untuk teman-teman yang bergerak di bidang penjualan, tapi source database-nya sudah dikasih oleh perusahaan. Sudah diberikan oleh atasan atau supervisor atau manajer Anda. Anda tinggal melakukan aktivitas selanjutnya. So, itu beda cerita. Ini di mana Anda menjalankan peran penjualan dengan termasuk Anda mendapatkan database itu sendiri. Ya, lakukanlah tentu saja aktivitas rutin untuk mendapatkan database. Mulai dari database source paling dekat. Itu teman kita. Teman pun kan kita banyak banget tuh. Mungkin teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman di pengajian kita atau di gereja kita, teman olahraga kita. Nah, itu sudah menjadi database internal, database terdekat kita. Lalu dari mana lagi kita bisa mendapatkan database? Banyak teman-teman yang dengan sengaja menggunakan sosial media. Facebook, Instagram, dengan sengaja dia meng-add, memfollow, tapi sebenarnya objektif utamanya untuk menjadikan dia adalah target marketnya. Oke? Atau juga sumber database dengan melakukan Google Ads.
ya, Google Ads, lalu kita membuat suatu persyaratan untuk mendapatkan konten di website saya atau PDF berisi apa yang sudah kami buat, yang saya buat, silakan masukkan emailnya, nomor telepon. Nah, itu kan jadi database juga. Atau melalui FB Ad, Instagram Ad, berbayar. Harapannya juga dapat database. Atau bikin event-event di era pandemik ini, free webinar. Oke, kita buat suatu konten yang sangat menarik, orang tertarik join, di situ tentu saja memasukkan datanya, nomor HP, lagi-lagi email, itu juga jadi database. Jadi sumber database tentu saja sangat banyak sekali. Nah, banyak teman-teman sales ketika bisnisnya lagi lancar, dia melewatkan aktivitas ini. Ya, saya pun juga mengalami hal seperti ini ya. Wah, asik menjalankan aktivitas proses selanjutnya, presentasi, follow up, deliver programnya. Ini terlewat nih. Ya, kebetulan saya sendiri juga menjalankan peran sebagai salesnya ya. Tentu tidak jadi masalah ketika kita bisa mendelegasikan, kita punya tim atau bagian lain yang memfollow up. Nah, intinya teman-teman, jadikan ini sebagai suatu rutinitas tanpa perlu menunggu database kita kering dulu. Oke, satu lagi sumber database yang sangat powerful, rasio closingnya tinggi, yaitu sumber database referensi. Referensi ini adalah customer kita yang sudah membeli, merasakan produk kita atau jasa kita, dan dia exciting. Wih, gila nih produk, enak banget, asik banget, keren banget, cocok banget. Lalu di saat itu kesempatan dong kita untuk meminta referensi. Pak, Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah menggunakan produk kami? Lalu jawabannya puas. Wah, bagus Pak produknya, benar-benar di luar ekspektasi saya. Terus pikiran saya, wah, apalagi yang udah exciting begitu kan, menganggap bahwa ini di luar dugaan, di atas apa yang dipikirkan. Lalu langsung aja tambahkan. Kira-kira, bolehkah saya minta nama teman, mungkin rekan, yang dia juga akan mendapatkan manfaat seperti yang Bapak atau Ibu rasakan dengan menggunakan produk saya? Dapat database. Kalau dapat database, tambah lagi. Boleh nggak Pak Ibu dibantu, diinformasikan dulu bahwa nanti saya akan kontak. Waduh, itu luar biasa. Itu benar-benar level penerimanya pasti sangat tinggi. Karena udah dibantu di follow up-in dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Budi, nanti Pak Adriano akan kontak ya Pak. Dia adalah yang mensupport di perusahaan kami untuk program ABCD. Dan Alhamdulillah, itu respon dari kami sangat baik, dari para peserta juga. Oke, oh ya, oh boleh Pak. Wah, itu kan lebih enak lagi. Kita begitu call dia akan mengatakan, oh ini ada Pak Adriano ya? Iya, tadi Pak Budi sudah call saya, mengatakan bla bla bla. Jadi kapan Pak bisa Bapak present ke kami? Nah, itu bayangkan tuh. So, sayang banget kalau kita punya potensi untuk mendapatkan database referensi, tidak dieksplor. Mungkin timbul pertanyaan di benak Anda semua, gimana Pak kalau dia belum menjadi membeli produk kita? Bisa nggak minta referensi? Bisa, dengan catatan kita punya strong relationship. Gimana hubungannya? Jadi gini, bisa jadi dia tidak beli produk kita bukan karena dia tidak cocok, karena baru saja kemarin dia decide pembeliannya dengan penjual lain, vendor lain, toko lain, tapi kita tahu bahwa dia cocok dengan produk kita, atau produk kita memenuhi kualifikasinya dia, hanya karena timingnya. Sehingga dia mengatakan gini kira-kira, wah Pak, baru aja kemarin saya beli. Iya, saya malah lupa tuh, nggak kepikiran. Walaupun harusnya jadi evaluasi juga nih. Kok si klien tersebut kelewatan ya dari proses kita follow up. Maka ya kita tinggal minta seperti proses yang tadi. Minta dapat data referensi. Minta bantuan untuk membukakan jalan. No problem. Nggak jadi masalah. Oke? So, sahabat-sahabat, poin pertama sudah kita tuntaskan dan kita tambahkan sedikit. Poin yang kedua, mengkualifikasi database. Nah, database sudah terkumpul, source-nya juga berputar terus, bergulir terus. Yang berikutnya adalah kita pastikan, kita kualifikasi. Ada database yang tidak potensial, ada berpotensi rendah, dan berpotensi tinggi. Potensi tinggi, kita anggaplah, dia memiliki daya beli, sesuai dengan nilai harga produk kita. Yang kedua, dia memiliki kebutuhan. Oke. Dan yang ketiga, dia decision maker.
atau dia menjadi sponsor, orang yang bisa mereferensikan atau memberikan dukungan atas produk kita. Nah, itu menjadi prioritas. Jadi kalau kita tahu daya beli dia tidak sesuai, ya tentu kita tidak masukkan dia sebagai kandidat potensial. Untuk next mungkin saja, karena seseorang mungkin memiliki daya beli di waktu akan datang, saat ini belum. Oke, lalu juga dia memiliki kebutuhan. Ada loh perusahaan-perusahaan, contohnya kalau dari sisi saya, perusahaan yang memang tidak memiliki concern yang tinggi terhadap people development. Quote unquote, dia tidak memiliki kebutuhan untuk produk-produk saya. Atau ada, tapi tidak di range harga produk yang kami jual. Maka juga itu kita sesuaikan. Oh, ini bukan strong candidate. Yang lebih sesuai adalah, yang qualified adalah multinational company, lalu juga local corporation. Nah, itu menjadi target market potensial. Nah, silakan sesuaikan tuh. Jadi, tidak semua database value-nya sama di prioritas kita. Oke, sahabat-sahabat, kita simpulkan ya. Yang pertama, agar aktivitas kita terus bergulir, pastikan sumber database kita pun terus berjalan, bergulir. Bagaimana cara database kita supaya terus bergulir? Ya terus lakukan aktivitas untuk mendapatkan, mengumpulkan database. Lalu bagaimana agar database kita tersebut bisa di follow up dengan powerful? Powerful itu tadi rasio closingnya tinggi, dikualifikasi dulu, dipisahkan. Database yang low potensial, high potensial, atau bahkan tidak potensial. Enggak apa-apa. Karena kalau enggak nanti kita terjebak kepada padat aktivitas, minim produktivitas. Kelihatan sibuk, enggak closing-closing. Karena database-nya memang bukan database yang potensial. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Excellent Sales. Pastikan Anda yang baru pertama kali menonton channel ini, tekan like-nya, dan juga subscribe-nya, dan juga pastikan notifikasi loncengnya agar terus terupdate apabila ada konten-konten baru. Terima kasih sahabat-sahabat, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.